Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas berkaitan dengan 40 hadis akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan kepada yang lainnya. Dan pembahasan yang telah lewat kita sudah bahas bab tentang cinta kepada Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu dibagi menjadi dua. Sebelum masuk ke situ, siapakah orang yang cinta kepada Allah? Atau siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya yu'ti man yuhibbuhu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya dunia itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah cintai maupun orang-orang yang Allah tidak cintai. Semua dikasih bagian daripada dunia. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, iman la yu'ti tidak diberikan kecuali orang-orang yang Allah cintai. Iman tidaklah diberikan kecuali orang-orang yang Allah cintai. Kalau dunia dikasihkan kepada orang yang Allah cintai maupun seorang yang Allah tidak cintai. Buktinya banyak orang yang lebih sukses dunianya beriman atau yang tidak beriman.
orang yang tidak beriman. Karena apa? Karena mereka tujuannya memang dunia, bahkan menjadikan time is money. Waktu adalah uang. Sehingga mereka terus-menerus menghabiskan waktunya untuk duniawi. Inilah orang yang cinta terhadap dunia. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini buah daripada apa? Iman. Karena ketika Allah cinta kepada seorang, maka akan berikan keimanan kepada hidayah, keimanan kepada orang tersebut. Sehingga konsekuensi iman sudah kita ketahui bersama, ketika seorang itu bisa merasakan manisnya iman, itu bukti bahwa Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa merasakan manisnya iman yang pertama, Bapak. Ini buah dari cinta kepada Allah dan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sering kita ulang-ulang terus biar hafal, biar ngelotok sampai luar angkasa, luar kepala. Yang pertama, ketika orang sudah merasakan manisnya iman dan iman adalah merupakan hidayah dari Allah dan dia termasuk orang yang dicintai Allah. Yang pertama adalah istildadu bi taatillah. Yang pertama, ia bisa merasakan nikmatnya melaksanakan ibadah. Ini buah dari iman kepada Allah. Jadi ketika dia mendengarkan kajian, maka ia benar-benar resapi sampai hati yang paling dalam. Bukan masuk telinga kanan, berhembus lewat telinga kiri. Ketika dia membaca Al-Quran, maka dia benar-benar bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Tatkala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia benar-benar merasakan sampai dia menangis. Saking apa banyak? Saking mendalamnya. Bukan nangis karena ingat utangnya, tapi nangis benar-benar karena dia merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian cinta kepada Allah, maka dia akan tahan banting. Bisa menahan dari berbagai macam gangguan dan rintangan. Apapun kendalanya, ia akan terjang dalam rangka untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bisa baca Al-Quran dengan lancar, maka dia berusaha untuk mencari guru yang bisa mengajar. Tatkala ia tidak tahu perkara-perkara dalam agama, maka dia berusaha untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Cinta kepada Allah, dia lebih mendahulukan perkara akhirat daripada perkara dunia. Kalau itu berkaitan dengan akhirat, maka ia segera untuk melaksanakannya. Makanya indikasi keimanan, kondisi ibadah, cintanya dia kepada Allah baik atau tidak, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama, memenuhi panggilan. Kalau responnya bagus, maka kondisi keimanan dan ibadahnya bagus. Namun tatkala kondisi keimanannya, kecintaannya kepada Allah itu rendah, maka dia akan melewatkan begitu saja. Sehingga beliau mengatakan cinta kepada Allah ada dua. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin ya. Cinta kepada Allah itu ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib, cinta yang wajib adalah cinta yang menumbuhkan, yang menggerakkan, yang mengarahkan untuk melakukan
perintah-perintah Allah. Ini yang wajib. Jadi hatinya akan tergerak, menggerakkan anggota badannya, mengarahkan anggota badannya untuk melakukan perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu sangat banyak. Lagi di bulan Ramadan saat ini. Saatnya untuk mempraktikkan. Kemudian yang kedua, selain menggerakkan untuk melakukan ketaatan atau perintah kepada Allah, juga menggerakkan dirinya untuk mencegah dari jatuhnya dia dalam kemaksiatan. Kalau kita buang-buang waktu itu termasuk kemaksiatan bukan? Buang-buang waktu itu bukan terus dibuang-buang gitu. Buang-buang waktu artinya apa, Pak? Menyiapkan waktu-waktu yang ada untuk perkara yang tidak bermanfaat. Nah, perkara yang tidak bermanfaat sangat banyak sekali. Apalagi di era saat kita main HP, menyimak berita-berita gosip, gibah sana sini banyak. Sehingga seorang yang cinta kepada Allah wajib baginya tadi menjalankan amanah perintah Allah dan menjauhi maksiat. Kemudian yang kedua, ridho nrimo ing pandum Bapak dengan takdir Allah. Legowo jika menerima takdir Allah yang kurang baik. Kalau cinta yang wajib tidak boleh apa Pak? Gersuloh. Boleh gersuloh tapi tidak usah diungkapkan. Gersuloh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi seperti ini karena dosa dan maksiat yang telah kami perbuat. Kemudian apabila ia jatuh dalam perkara yang haram dan meremehkan terhadap perkara yang wajib, berarti dia telah menyia-nyiakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau meremehkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia jatuh dalam perkara haram dan berani meninggalkan yang wajib. Terus begitu dia meremehkan, setelah meremehkan dia jatuh karena seringnya dia berbuat terhadap perkara-perkara yang mubah. Main HP itu boleh nggak Pak? Boleh buatan? Kalau nggak boleh saya nggak bawa HP. Boleh ya? Tapi kalau kita sering bahkan menghabiskan waktu untuk barang seperti ini, boleh nggak Pak? Bisa jadi jatuh dalam perkara yang haram. Kenapa Pak? Yang harusnya dia tunaikan kewajiban, dia habiskan waktunya untuk HP-nya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dia main sampai lewat bahwa sholatnya, lewat zikirnya, lewat kajiannya, lewat sholat malamnya. Olahraga boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ketika olahraga yang dia rutinkan sehingga dia jatuh dalam kecintaan yang luar biasa sehingga dia berani meninggalkan perintah Allah, kajian lewat, zikir lewat, dan perkara-perkara yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat, yang lebih wajib dia lewatkan, bisa jadi dia jatuh dalam perkara yang dosa, yang haram. Maka kalau sering dilakukan akan jatuh dalam kelalaian. Kalau sudah lalai, pasti jatuh dalam dosa dan maksiat. Ini akibat apa Pak? Akibat meremehkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan terus berarti
dipermudah seluruhnya. Namun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan berbagai macam ujian. Kenapa, Pak? Cinta itu perlu diuji nggak, Pak? Kalau kamu benar-benar cinta kepadaku, yuk datang ke KUA. Tak datang ke rumahmu. Tidak sembunyi-sembunyi kafe-kafe di bawah pohon. Buktikan cintamu kepada orang tua. Kalau kamu cinta, ada konsekuensinya. Jadi nggak main-main. Kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Jika Allah cinta kepada suatu kaum, kepada seorang, maka pasti Allah akan memberikan berbagai macam ujian kepadanya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas hamba tersebut. Orang-orang yang soleh, mereka akan diuji, lalu diuji sesuai dengan kadar ilmunya, sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin tinggi pula ujiannya. Orang yang berilmu itu tidak lepas dari ujian, Pak. Sebagaimana orang yang berduit juga tidak lepas dari ujiannya. Kemudian yang kedua apa, Pak? Cinta terhadap dunia. Nah, cinta kepada dunia ini lebih mengerikan. Kenapa, Pak? Cinta dunia itu pasti akan jatuh dalam kegelisahan, jatuh dalam kesedihan, langgeng di dunia, lanjut nanti di akhirat. Kenapa, Pak? Cinta dunia itu pasti hidupnya sengsara di dunia dan di akhirat. Maka jangan salah menaruh cinta. Karena setiap cinta itu ada cerita. Bukan ada cerita, ada konsekuensi. Kalau kita sudah cinta kepada sesuatu, maka wajib ada konsekuensinya. Kata Rasulullah SAW, muhibbud dunya, orang yang gandrung cinta kepada dunia, maka dia tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, hammun lazimun, kegelisahan, kegalauan yang terus-menerus. Semakin dia cinta dunia, gelisahnya semakin besar. Kemudian yang kedua, wa ta'abun daimun. Dia akan merasa letih, capek yang selalu berkelanjutan. Mengumpulkan duit, capek enggak, Pak? Capek. Ngumpulin duit, siang malam banting tulang. Setelah duitnya ngumpul, dibagi sama siapa, Pak? Ahli warisnya. Kan dia belum sempat nikmati kalau sedikit. Karena di tempat saya itu ada saudara yang dia hidupnya dari kecil nggak sekolah, Pak, dari kecil sampai dia tua ngumpulin duit banyak banget, Pak. Bisa beli tanah, bisa beli rumah, sampai disimpan di almari, ada kerisnya, ada macam-macam itu, tombaknya, terus uang receh-receh dulu kan zaman saya tahun 90-an kan 1000 itu udah besar itu, Pak. Zaman saya SMP uang sakunya aja 500 dibagi 3. Itu sudah dapat soto, Pak. Itu banyak banget. Karena saya diamanai untuk nunggu rumahnya. Jadi saya tahu sepertinya besar dulu. Enggak disimpan, Pak. Sampai usianya sudah tua, sudah punya cucu, sudah buyut, anaknya sudah gede-gede semua. Akhirnya dia masih kerja sampai dia pulang kerja dari Semarang ke rumah, terus qadarullah jatuh di kamar mandi sehingga pendarahan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil dan beliau meninggal dunia. Harta yang dia kumpulkan itu siapa, Pak? Untuk ahli waris. Kalau ahli warisnya nggak ada, untuk saudara-saudara. Dia kumpulkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga, wahasratun la tanqadi. Dia akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kerugian yang tidak ada henti-hentinya. Ini orang yang cinta dunia. Beda dengan cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, di dunia, di akhirat dapat faedahnya. Akan tapi orang yang murni karena cinta dunia, maka dia mendapatkan 3 ini kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, man kana dunya hammahu farraqa alaihi amrahu. Siapa yang cita-cita terbesarnya karena dia sudah gandrung terhadap dunia, cita-cita terbesarnya adalah untuk perkara dunia, farraqa alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Maksudnya gimana, Pak? Yang dia itu susah ditambah susah. Yang dia itu sibuk ditambah sibuk yang tidak ada habisnya. Sudah susah, uripnya susah, nggak rampung-rampung, subhanallah. Yang sulit bukan tambah mudah, akan tambah sulit. Sehingga banyak orang-orang yang karena urusan dunia mereka mengakhiri hidupnya karena nggak apa-apa, nggak kuat, Pak. Cintanya karena hanya untuk dunia. Maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Yang kuliahnya bertahun-tahun nggak selesai, ya karena coba ganti mindsetnya. Kalau dia minta kepada Allah akan diberikan kemudahan. Tapi kalau dia menimbulkan urusan kepada ini perkara dunia, bukan semakin gampang, tapi semakin susah. Ini nas dari Rasulullah SAW. Man kana akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat adalah tujuan utamanya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jama'allahu syamlahu. Maka Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan mudahkan urusannya. Yang sibuk akan diberikan kemudahan, yang susah akan diberikan jalan keluar. Yang cutel pikirannya serahkan kepada Allah, Allah yang akan berikan solusinya. Begitu, Pak. Beda nggak, Pak? Cinta dunia sama cinta akhirat. Cinta kepada Allah karena cinta dunia. Pilih yang mana, Pak? Banyak yang pilih cinta dunia. Kenapa, Pak? Karena janjinya pasti. Kadang-kadang nggak pasti, deh. Kadang-kadang nggak pasti. Kemudian beliau melanjutkan, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Allah akan jadikan ia miskin. Miskin maksudnya adalah miskin hatinya. Walaupun hartanya banyak, tapi tidak menjadikan dia bahagia. Beda dengan orang yang cinta karena akhirat. Maka Allah akan jadikan dunia itu dalilun tabi'atun lahu. Dunia akan mendatangi dalam keadaan hina, dalam keadaan terpaksa maupun sukarela, pasti dunia akan datang kepadanya. Itu kalau akhirat jadi tujuan utamanya. Beda kalau dunia, maka tidaklah Allah tetapkan untuknya sebagaimana yang Allah tulis untuknya. Ya dapatnya segitu ya segitu, mau jungkir balik, kalau Allah belum takdirkan untuknya ya nggak akan dapat. Yang sudah cocok sama cocok, sudah hampir, sudah saling melamar, tinggal apa, Pak? Tinggal ijab kabul saja banyak yang lari. Karena memang bukan jodohnya. Stres enggak, Pak? Enggak, bagi mereka siapa yang beriman.
dia rugi berapa ratus juta karena dia yakin ini datangnya dari Allah, selesai urusannya. Tapi kalau dia karena cinta dunia, udah stresnya, pusing, utangnya bermiliar-miliar, utangnya beratus-ratus, bahkan ratusan juta, puluhan juta saja sudah pusing. Tapi bagi orang yang beriman, cinta kepada Allah, maka dia serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta palsu, Pak ya. Cinta pura-pura. Siapakah orang yang memiliki cinta pura-pura? Yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang yang cintanya itu hanya pura-pura, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa qala Imam Syafi'i, "Ta'si ilaha wa anta tudhiru habbahu." Kata orang-orang munafik yang dia mengklaim saya cinta kepada Allah, ini cinta yang dusta, cinta yang hanya pura-pura. Dia menampakkan seolah-olah di permukaan rajin sholat, pakaiannya jubahan, kamisan, pakai peci, bukan nggak boleh, malah bagus. Tapi tatkala tidak dilihat oleh manusia, dia di kamar sendiri melakukan apa, Pak? Maksiat, jatuh dalam kemaksiatan. Selain dia ngaku cinta kepada Allah, kemudian ia juga melakukan asain. Dia melakukan dosa-dosa. Fahada kadibun wa buhtanun. Tatkala dia sendiri, dia jatuh dalam perkara maksiat. Ini ujiannya kalau sendiri di kamar itu, Pak, berat. Berat, lebih berat daripada ketika nampak bareng-bareng di kajian, mungkin oke saja itu, khusyuk, alhamdulillah. Tapi tatkala dia sendiri, oh luar biasa. Main game, judi, ada nggak Pak judi sekarang? Ada. Rajin Pak, ya Allah berikan aku kemenangan, subhanallah, biar saya menang judi. Ya Allah berikan aku kelancaran, ternyata dia main di riba. Selain dia menampakkan solehah, soleh, namun di sisi lain dia itu jatuh dalam perkara maksiat atau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Syafi'i, dia itu bermaksiat kepada Allah namun dia menampakkan seolah-olah dia adalah ahli ibadah. Dan kata beliau, ini merupakan analogi yang mustahil. Orang yang benar-benar cinta itu enggak mungkin berbuat seperti itu. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, kata Ibnu Qayyim, kata Imam Syafi'i. Seandainya kecintaanmu kepada Allah itu benar, maka pasti engkau akan taat dimanapun Anda berada. Mau sendiri, mau bareng-bareng, tetap sama saja. Mau sendiri, mau bareng-bareng, tetap ikhlas. Tapi yang namanya ikhlas itu berat, Pak. Dan gampang berubah. Kita kasih contoh. Baru beberapa menit saja, keikhlasan itu akan goyah. Tatkala kita sedang melakukan sholat, rakaat pertama Allahu Akbar, khusyuk. Rakaat kedua calon mertua datang. Kira-kira tambah khusyuk, tambah lama. Yang rakaat pertama mungkin agak cepat. Yang rakaat kedua bisa sampai panjang. Berubah nggak Pak? Berubah. Ketika sholat nggak ada dosen. Baru rakaat kedua dosennya datang di sampingnya. Doanya sampai luar biasa. Ini ikhlas itu berat, Pak. Makanya kita harus benar-benar menjaganya. Apalagi kita di bulan puasa, dari sahur sampai sekarang. Makanya benar kata Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin haddahu min siyami al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang melakukan ibadah saum,
namun mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena menjaga keikhlasan itu berat. Walaupun berat, kita harus berdoa senantiasa memaksa diri kita untuk menjaganya. Berat nggak, Pak? Namun tetap wajib kita untuk menjaganya. Ini cinta palsu. Innal muhibba liman yuhibbul muti. Sesungguhnya seorang yang cinta kepada sesuatu atau kepada seseorang, yuhibbu muti, dia akan mentaati orang yang dicintai tadi. Ini murojaah yang sudah berlalu ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pembuatan apa ini? HP, saya coba tak carikan, Pak. Cinta pura-pura itu cintanya orang-orang munafik. Bagaimana cara meningkatkan agar kuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanda-tandanya adalah dia mengikuti seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda di antara cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hendaklah kita sering-sering membaca Al-Qur'an dan terjemahannya. Maka bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita belajar? Bisa enggak, Pak? Orang itu cerdas tanpa belajar. Saya cerdas matematika. Tanya 1 tambah 1 piro, Mas? Enggak tahu, misalnya ya. Karena dia enggak pernah belajar. Seperti orang suruh baca tapi enggak pernah belajar baca. Banyak orang-orang dulu itu pinter duit tapi enggak bisa baca. Saya itu bisa baca tapi saya itu pengen baca tapi enggak mau belajar baca. Kira-kira gimana, Pak? Bisa baca enggak? Bisa. Maka bagaimana orang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia jarang atau bahkan setahun sekali lewat dalam membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya? Enggak mungkin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, pasti Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Siapa yang cinta kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan orang itu cinta kepadanya. Bagaimana caranya, Pak? Yang kedua adalah dengan memperbanyak faman ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Siapa yang menginginkan kecintaan kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Sehingga ketika dia ingat menyebutnya, akan menjadikan semangatnya itu kembali. Ketika kita sedang loyo, ingat si orang yang kita cintai, maka akan menambah energi, semangat. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang pertama, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering berzikir kepada Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah Allah, pasti Allah akan mengingatmu. Artinya Allah akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Kalau kita ingat kepada Allah,
semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Kalau kita minta bantuan kepada seorang, kalau sering diminta, lama-lama tidak mau. Tapi kalau kita sering minta pertolongan kepada Allah, sering kita minta, maka Allah akan semakin senang. Kalau kita semakin minta kepada seorang, maka akan semakin kecewa. Kita menaruh harapan kepada manusia, pasti ujungnya kecewa. Namun ketika kita cinta kepada Allah, akan semakin dekat. Jadi beratnya, kalau ada ular depan rumah, akan didekati atau dipukul, Pak. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau kita takut kepada Allah, karena cinta itu semakin dekat atau semakin menjauh, Pak? Semakin mendekat atau semakin menjauh? Semakin dekat. Kalau kita takut atau kita takut kepada sesuatu yang berupa duniawi, maka dia akan semakin menjauh. Kalau kita takut kepada Allah, maka kita akan semakin mendekat. Itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Selesai pertanyaan. Kita lanjutkan hadis yang kita baca di pekan yang lalu. Kita sudah sampai pada cinta karena Allah. Apa bedanya cinta kepada Allah dengan cinta karena Allah? Kalau cinta kepada Allah berarti kita menjalankan syariat Allah, aturan Allah dan Rasulnya, bukan aturan yang lain. Tidak. Tapi kalau cinta karena Allah berarti ada sesuatu wasilah, sarana yang menjadikan dia kecintaannya kepada Allah Subhanahu. Contoh, kita cinta kepada fulan karena Allah. Berarti karena Allah itu karena apanya, Pak? Ya karena Allah, berarti apa? Karena agamanya, bukan karena cantiknya. Boleh, itu ada hadisnya. Karena jabatannya boleh, karena kedudukannya boleh, karena hartanya boleh. Namun kalau ingin beruntung, maka lihatlah agamanya. Di antara buah cinta karena Allah yang akan kita jelaskan, bahwasanya annal mu'mina yash'uru bihalawatil iman. Sesungguhnya seorang yang beriman akan merasakan lezatnya iman, merasakan manisnya iman ketika ada 3 perkara yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lainnya. Kemudian, dia membenci kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, menjadikan seseorang ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan mendapatkan naungan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan mencari orang yang dulu saling mencintai karena Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ainal mutahabuna bijalali. Di manakah dulu orang-orang, berarti Allah mencari orang-orang yang saling mencintai. Allah bertanya, di manakah dulu orang-orang yang mereka saling mencintai karena kemuliaanku? Dicari enggak, Pak? Senang enggak, Pak, dicari Allah? Atau dicari fulan? Enggak bisa, sama sekali enggak ada yang bisa mencari. Allah akan bertanya dan akan mencari orang-orang yang dulu saling mencintai karena Allah. Mencintai karena agama di padang mahsyar kelak, yang mana matahari didekatkan 1 mil. Begitu luar biasanya itu, Pak. Tapi cinta ini terkadang geser karena sesuatu. Mudah sekali geser. Kenapa? Cinta itu mudah sekali geser, Pak. Pindah haluan itu gampang sekali. Karena perkara dunia. Gak mungkin karena perkara akhirat. Karena
Karena perkara dunia. Karena orang yang dicintai bisa geser. Karena beras bisa geser. Karena pekerjaan bisa geser nggak apa? Geser. Makanya kita sering-sering berdoa. Nabi SAW sering mengucapkan, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah mengucapkan telah kita hari ini. Nabi saja sering mengatakan, dari sahabat Anas bin Malik bertanya, wahai Rasulullah, ini doa Rasulullah SAW, Anas bin Malik, apa yang Anda khawatirkan terhadap kami? Kami telah cinta kepadamu, kami telah mengikuti ajaranmu. Apa yang kau khawatirkan? Ya Rasulullah, ada sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Innal quluba baina usbu'aini min asabi yuqallibu ma yasha. Sesungguhnya hati itu ada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang dia akan membolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Makanya sering-sering kita berdoa dengan doa ini, Pak. Jangan pernah lewatkan. Ya muqallibal qulubah, yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di atas agama. Dan jangan sekali-kali kita mati melainkan beragama Islam. Gara-gara pekerjaan, gara-gara materi duniawi, betapa banyak orang yang melepaskan agamanya gara-gara itu. Geser nggak, Pak? Geser. Diuji sedikit sudah luar biasa mengeluhnya. Baru diuji sakit gigi sudah luar biasa. Kecintaannya sudah geser kepada yang lain. Kalau bukan karena dokter, gigi saya nggak sembuh. Geser nggak, Pak? Geser. Nggak boleh. Harusnya gimana, Pak? Gigi sembuh itu karena Allah. Dengan wasilah dokter. Dokter bisa sakit gigi nggak, Pak? Bisa sakit hati nggak, Pak? Bisa. Yang menyembuhkan siapa berarti? Dokter gigi atau Allah? Allah Subhanahu wa taala. Duit juga demikian. Siapa yang ngasih? Allah. Melalui siapa? Makhluknya. Jadi tidak ada hubungannya dengan makhluk. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak ya. Dipahami ya? Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat kelak akan dicari dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat, harus kita pertahankan. Cinta bukan karena organisasinya, bukan karena hartanya, bukan karena kelompoknya, bukan karena jamaahnya, bukan karena partainya, bukan karena lembaganya, tapi cinta bangun di atas apa, Pak? Di atas apa? Selembar kertas. Cinta dibangun di atas keimanan. Innamal mu'min ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Bersaudara di atas apa? Iman. Apapun warna kulit kita, apapun golongan Anda, selama engkau adalah orang yang beriman di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka engkau adalah saudara. Berapa banyak sekarang orang terpecah-pecah karena hawa nafsunya, bukan distandarkan karena keimanannya. Kalau enggak jamaah saya, nanti bukan aliran saya. Subhanallah. Tidak demikian. Tapi dibangun di atas keimanan. Apapun negaranya, apapun warna kulitnya, apapun itu bentuknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Tidak ada sama sekali yang bisa melindungi, memberikan naungan, memberikan iup-iup, memberikan payung. Ya, jangan dibayangkan payung yang ada di dunia. Tatkala hari yang sangat dahsyat, tidak ada sama sekali yang bisa memberikan perlindungan, melainkan Allah. Karena apa? Hanya karena apa, Pak? Mereka saling mencintai karena terakhir yang telah disebutkan kemarin hadis tentang seorang yang hanya mengunjungi saudaranya di tempat lain.
kota satu ke kota yang lain. Maka dalam perjalanannya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk melihat, memata-matai orang tersebut jalan melewati, lihat oleh malaikat. Maka tatkala itu malaikat pun datang kepada orang tersebut, kemudian beliau mengatakan, "Hallaka 'alaika min ni'matin tarubbuha." Apakah engkau berkunjung kepada saudaramu dalam rangka untuk mengembangkan hartamu, dalam rangka bisnis, dalam rangka urusan duniawi? Maka apa kata beliau? La, tidak. Aku datang kepada dia karena aku cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya cinta karena Allah adalah karena agamanya, karena ibadahnya, karena ilmunya, karena akhlaknya, bukan yang lain. Adapun ada keistimewaan yang lain, tidak ada masalah. Yang penting yang pertama yang perlu kita niatkan adalah apa? Berkunjung kepada saudara yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Cuma gara-gara apa, Pak? Mengunjungi saudaranya di kota lain, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Selesai, Pak. Baik. Insyaallah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang yang insyaallah lebih menantang lagi. Mohon semuanya di pekan depan bisa hadir ya, biar tidak tertinggal menyimak kajian yang sangat istimewa ini. Di bulan yang sangat istimewa. Wallahu taala alam bisawab. Itu cukupkan kita akhiri, semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.